Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Damayanti, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan cara melakukan tourniquet test atau Rampelit test. Rampelit test adalah pemeriksaan yang digunakan untuk mengukur kerapuhan kapiler. Rampelit test ini sendiri biasanya digunakan sebagai salah satu pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosa demam berdarah. Adapun alat-alat yang diperlukan dalam pemeriksaan Rampelit test atau tourniquet test adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sarung tangan bersih. Sebenarnya prinsip pemeriksaan dari Rampelit test ini kita adalah tidak pakai sarung tangan juga tidak apa-apa, tapi karena ini berhubung kita lagi pandemi, jadi tetap kita pakai APD level 1. Terus ada sphygmomanometer, ada stetoskop, penggaris, pulpen, dan timer. Baiklah, untuk pelaksanaannya sebagai berikut. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik, Suster. Iya, saya Suster Sri yang bertugas dinas pagi ini Bu ya. Saya bertugas dari jam 7 sampai jam 1 nanti ya Bu ya hari ini ya. Maaf kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Riana, Bu Riana ya. Ini Bu, maaf saya sebentar saya lihat gelangnya Bu ya. Oh iya, benar Ibu. Jadi kedatangan saya hari ini Ibu, kita akan melakukan tourniquet test atau Rampelit test Bu. Jadi karena Ibu ini di rekam medisnya itu demamnya belum turun ya Bu ya, belum turun setelah 2 hari. Jadi hari ini atas instruksi dokter kita akan melakukan Rampelit test namanya Bu ya. Jadi untuk salah satu sih sebenarnya salah satu dari pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa Ibu tuh kena demam berdarah ke enggak gitu ya Bu ya. Baik. Walaupun nanti akan diikuti dengan misalnya ada cek darah lagi gitu Bu. Jadi kita tuh akan melakukan bendungan di sini Bu. Jadi dia semacam kita tensi darah gitu. Semacam kita tensi darah. Nanti akan kita bendung. Kita bendung selama 5 menit. Nanti kita cek di bawah bendungan itu apakah ada bintik-bintik merah, Ibu ya. Apakah Ibu bersedia untuk dilakukan Rampelit test nih Bu? Ini nanti kalau misalnya bintiknya merah, gimana? Tergantung Bu. Kalau misalnya bintiknya merah di dalam lingkaran yang kita buat tadi itu lebih dari 10, itu kemungkinan ya Ibu ya kita curigai demam berdarah. Tapi nanti akan diperiksa lagi darahnya gitu. Tetapi kalau misalnya kurang dari 10, kemungkinan bukan demam berdarah Ibu. Ya, apakah Ibu bersedia kita lakukan sekarang ya Ibu ya? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya siapkan alat-alatnya? Udah ya? Oke. Ya. Ibu, ini tekanan darah Ibu ini 100/80 ya Ibu ya. Jadi saya akan melakukan bendungan di 90 mm Hg Bu ya selama 5 menit ya Ibu ya. Akan terasa agak kesemutan nanti Bu ya, tapi tidak apa-apa ya Bu ya. Tapi saya kasih tanda dulu untuk kita lokasi untuk kita
ceknya nanti ya Ibu ya. Maaf Ibu, ini dicoret-coret sedikit ya Ibu ya. Ini kita 2 cm ya Ibu ya di bawah ini, dan kita buat diameternya 5 cm ya Bu. Saya akan melakukan tahanan di 90 ya Ibu ya, selama 5 menit ya Ibu ya. Saya hidupkan timernya. 5 menit ya Ibu ya, saya turunkan ya Ibu. Kita cek ya Ibu ya. Saya periksa. Ini tidak ada Bu ya tanda-tanda merahnya. Jadi ini kemungkinan Ibu demamnya bukan karena demam berdarah Ibu ya. Nanti untuk lebih pastinya kita akan lihat hasil pemeriksaan darah Ibu ya. Nah, Bu, perasaannya Bu setelah dilakukan rapid testnya Bu? Udah ya Bu ya. Oke. Terima kasih ya Ibu. Nanti saya akan datang kembali ke sini untuk memberikan obat ya Ibu ya. Ya, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Semoga Ibu cepat sembuh. Amin. Terima kasih, Sister.